Derby Merseyside brutal, kekacauan banyak terjadi. Konsorsium Qatar segera ambil alih Tottenham Hotspur. Andik Firmansyah berani blak-blakan hina PSSI. Sandy Walsh gagal debut, Yokohama Marinos diserang netizen Indonesia. Aksi memukau Pratama Arhan di Australia. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dari hasil laga playoff UCL leg pertama, wakil Italia Atalanta menelan kekalahan di markas klub Brugge 2-1. Setelah gol dari Ferran Jutgla di menit ke-15, Ladea sebenarnya sempat menyamakan kedudukan di menit ke-41 lewat gol Mario Pasalic. Namun akhirnya di menit ke-94, klub Brugge mampu mengunci kemenangan lewat gol yang dicetak Gustav Nilsson. Wakil Italia lainnya, AC Milan juga menderita kekalahan saat bertemu tuan rumah Feyenoord 1-0. Gol kemenangan dari klub yang baru saja memecat pelatih ini dilesakan oleh Igor Paisao di menit ketiga. Hasil ini membuat Rossoneri harus berjuang lebih keras lagi di leg kedua. Berbeda dengan hasil yang diraih oleh wakil Jerman Bayern Munchen yang justru meraih kemenangan di markas Celtic 1-2. Dua gol kemenangan di Rotten di laga ini masing-masing dicetak oleh Michael Olise di menit ke-45 serta Harry Kane di menit ke-49. Beralih ke hasil dari laga tunda Liga Inggris antara Everton versus Liverpool. Liverpool gagal meraih 3 poin setelah berhasil ditahan imbang 2-2 oleh Everton di Goodison Park. Meski The Reds sudah unggul 2-1 dahulu lewat gol dari McAllister dan Mo Salah, namun di menit ke-98 The Toffees mampu menyamakan kedudukan lewat gol dari James Tarkowski. Laga derby Merseyside terakhir di Goodison Park dilaporkan The Sun berakhir dengan kekacauan. Kartu merah melayang dari saku Michael Oliver. Setelah perkelahian hebat Curtis Jones dan Dougor di menit akhir laga, pelatih The Reds dan asistennya Sipke Hulshoff juga diusir Oliver karena terlibat aksi protes. Slout bahkan tak hadir di konferensi pers usai laga. Kerusuhan brutal yang juga melibatkan penonton itu akhirnya harus diamankan oleh pihak kepolisian. Berikutnya ada kabar dari Arsenal yang sedang mengalami krisis di lini depan. Mirror melaporkan bahwa satu-satunya striker mereka, Kai Havertz, dilaporkan menderita cedera hamstring dan dipastikan mengakhiri musim ini lebih cepat. The Gunners kini tidak punya striker lagi karena Gabriel Jesus juga sedang cedera. Ini adalah pukulan telak bagi manajemen Meriam London yang memutuskan untuk tidak membeli satupun striker di bursa transfer. Badai cedera penyerang juga dialami oleh Chelsea. BBC melaporkan bahwa striker murni satu-satunya yang dimiliki The Blues yakni Nicholas Jackson mengalami cedera hamstring yang harus absen selama 6 minggu. Mirip dengan Arsenal, The Blues kini sedang krisis striker. Kabarnya, keadaan ini memaksa Enzo Maresca memainkan Cole Palmer atau Christopher Nkunku sebagai striker palsu. Masih kabar dari London. Menurut laporan Goal, pemain West Ham Lucas Paqueta telah menerima tuduhan baru soal kasus perjudian yang menimpanya. Paqueta dituduh oleh pelapor bahwa ia sengaja mendapat kartu kuning dalam laga melawan Aston Villa pada 12 Maret 2024 sebagai hadiah ulang tahun untuk saudaranya Mateus. Tuduhan baru tersebut sudah masuk sebagai bukti yang akan dibawa ke pengadilan. Apabila nantinya terbukti, Paqueta terancam dihukum larangan bermain sepak bola seumur hidup. Sementara itu dari London Utara, tersiar kabar bahwa Tottenham Hotspur akan segera dibeli oleh pemilik asal Qatar dalam waktu dekat. The Guardian sudah diberitahu oleh sumber internal The Lillywhites bahwa salah satu perusahaan swasta Qatar sudah menyanggupi pembayaran kepemilikan Spurs sebesar 3,75 miliar pounds. Namun pembayarannya kabarnya akan dilakukan bertahap. Daniel Levy pun dikabarkan sudah setuju sebab ia diiming-imingi tetap menjabat sebagai kepala eksekutif klub. Dari Inggris kini beralih ke kabar dari Spanyol. Undian semifinal Copa del Rey telah usai dilangsungkan pada Rabu 12 Februari. Sebagai hasilnya, Barcelona akan ditantang Atletico Madrid sedangkan Real Madrid akan ditantang Real Sociedad.
Laga semifinal ini akan dihelat dalam 2 leg. Leg pertama akan berlangsung mulai 25 Februari, sedangkan leg kedua akan berlangsung mulai 1 April. Barcelona dan Real Sociedad akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu di leg pertama. Berikutnya ada kabar dari Italia. Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC pada Rabu 12 Februari telah mengirimkan para calon pelatih yang sedang mengikuti kursus kepelatihan UEFA Pro ke Chelsea. Didampingi oleh Direktur Sekolah Pelatihan Renzo Olivieri, para calon pelatih akan menghabiskan waktu selama 2 hari untuk mendalami pekerjaan sehari-hari Enzo Maresca di Chelsea. Beberapa calon pelatih yang ikut dalam program ini diantaranya Alexander Kolarov dan juga Marek Hamsik. Lanjut ke kabar lainnya yang datang dari PSG. BBC melaporkan bahwa PSG kini sedang dikecam oleh publik sepak bola Kongo soal kerjasamanya dengan Visit Rwanda. Mengingat Rwanda dianggap Kongo mendukung aksi pemberontakan M23 di perbatasan Kongo. Menteri Luar Negeri Kongo telah menulis surat kepada Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi meminta agar segera mengakhiri kesepakatan dengan Visit Rwanda. Surat serupa juga dikirimkan ke Arsenal dan Munchen yang juga bekerja sama dengan Visit Rwanda. Selanjutnya ada kabar dari pemain timnas Indonesia. Pratama Arhan yang kembali menunjukkan tajinya di Bangkok United. Ia baru saja memberikan assist penting bagi timnya saat melawan Sydney FC di laga leg pertama babak 16 besar AFC Champions League 2. Arhan yang baru masuk di menit ke-85 menyelamatkan timnya dari kekalahan ketika assist jamiknya mampu dikonversi menjadi gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Titipan Puangjan. Dari Arhan kini beralih ke kabar dari Sandy Walsh. Walsh baru saja gagal melakukan debut bersama tim barunya Yokohama Marinos saat menjamu Shanghai Shenhua di Liga Champions Asia. Keterlambatan pendaftaran dan kondisi kebugaran menjadi alasan Walsh gagal debut. Kegagalan debut Walsh itu pun lalu dikecam oleh beberapa netizen Indonesia yang membanjiri kolom komentar unggahan Instagram Yokohama Marinos. Mereka mendesak agar Walsh segera dimainkan di laga berikutnya. Selanjutnya, ada kabar jelang perhelatan Piala Asia U20. Sebelum timnas Indonesia melawan Iran di laga pembuka, FIFA telah menaruh perhatian besar pada penggawa Garuda U20, Doni Tri Pamungkas. Hal itu disampaikan FIFA saat merilis daftar pemain yang patut diperhatikan di Piala Asia U20 2025. Menurut pandangan FIFA, pemain berusia 20 tahun itu merupakan bek kiri dengan gaya bermain yang tenang dan cerdas, sekaligus sosok yang pantas menyandang ban kapten. Masih kabar soal sepak bola nasional. Klub Liga 2 Bayangkara Presisi Indonesia FC telah resmi memastikan diri promosi ke Liga 1 musim depan. Tiket promosi langsung itu diraih setelah hasil imbang melawan Persijap Jepara. Tambahan 1 poin ini sudah cukup membuat klub yang dibela Ilyas Pasojevic ini mengunci posisi nomor 1 di grup Championship B dengan koleksi 9 poin. Lanjut ke kabar lainnya dari ex-pemain timnas Indonesia. Andik Firmansyah yang berani terang-terangan menyerang pihak PSSI dan PT LIB. Dalam akun Instastory pribadinya, ia bahkan menandai akun PSSI, Ketua Umum PSSI dan PT LIB dan menyebut bahwa Liga di Indonesia itu bobrok. Sikap berani Andik tersebut berasal dari kekecewaannya atas keputusan kontroversial wasit pada saat klubnya Persiraja kalah melawan PSPS di Liga 2. Dari Manchester tersiar kabar bahwa ruang ganti MU sedang tidak baik-baik saja. Goal melaporkan bahwa ada sebagian pemain Red Devils yang sudah mulai mendebat skema pembelian taktik 3 back yang diterapkan Amorim. Dalam latihan, pemain banyak meminta Amorim untuk segera mengevaluasinya karena hasilnya kerap inkonsisten. Namun Amorim terus menjawab bahwa tidak ada jalan keluar kedua selain taktiknya tersebut. Masih kabar dari MU, menurut laporan BBC, bos Ineos Sir Jim Ratcliffe telah digugat ke ranah hukum oleh klub rugby New Zealand Rugby. Gugatan tersebut diajukan akibat Ineos secara sepihak memutus kerjasama sponsorship selama 6 tahun dari tahun 2022 hingga 2027. Alasan Ineos memutus kerjasama sponsorship dengan NZR adalah karena penghematan yang dilakukan oleh perusahaan bisnisnya. Masih dari Inggris ada kabar dari pemain Everton Vitali Mykolenko yang tiap harinya mengaku terus menghubungi ayah dan ibunya di Ukraina lewat telepon. Mirror melaporkan bek kiri asal Ukraina tersebut khawatir kedua orang tuanya yang tinggal di daerah Kiev tersebut terkena serangan rudal dan bom dari Rusia.
Orang tua Mykolenko juga sempat mengabarkan bahwa mereka kerap tak bisa tidur karena beberapa ancaman tersebut. Beralih ke kabar dari Spanyol, menurut laporan Mundo Deportivo, pihak La Liga telah resmi melaporkan tuduhan Real Madrid soal wasit kepada Komite Disiplin RFIF Selasa 11 Februari. La Liga menggugat ke Komisi Disiplin RFIF atas dasar bukti dokumen dari El Real soal protesnya kepada wasit. Pihak La Liga berharap Komisi Disiplin RFIF segera bertindak dan menghukum Real Madrid. Sementara itu dari Italia ada kabar bahwa Inter Milan yang telah menarik lebih cepat pemain yang dipinjamkannya ke Marseille, Valentin Carboni. Padahal sang pemain, kontrak pinjamannya masih berlangsung hingga akhir musim. Get Football News French melaporkan bahwa penarikan tersebut telah disetujui bersama oleh kedua klub karena sang pemain sudah mengakhiri musimnya berkah cedera ACL yang dialami. Dari Italia bergeser ke Jerman, beberapa pemain Dortmund menurut laporan Get Football News Germany akan masuk daftar jual musim depan jika mereka tidak bisa masuk zona UCL musim depan. Kebijakan tersebut bakal ditempuh oleh Die Borussen karena terjadinya kesepakatan dengan sang pemain. Beberapa pemain yang dikabarkan akan masuk daftar jual diantaranya adalah Karim Adeyemi, James Kittens, dan kiper Gregor Kobel. Lanjut ke kabar berikutnya yang datang dari mantan pemain City Sergio Aguero. Talksport melaporkan bahwa pemain asal Argentina tersebut kepergok kalah taruhan di laga UCL City versus Madrid. Aguero bertaruh di situs Judi Stake sebesar $10.000 AS. Ia berani menebak jika The Citizen akan cetak 2 gol di babak pertama. Namun apes, tebakan Aguero salah karena City hanya cetak 1 gol di babak pertama. Kini beralih ke kabar dari tanah air, jelang persiapan laga melawan Australia. Ketua PSSI Erick Thohir mengadakan rapat dengan Badan Tim Nasional atau BTN Selasa 11 Februari. Isi rapat tersebut antara lain adalah memastikan persiapan timnas benar-benar matang sebelum berlaga. Ia tak ingin ada satu kendala non-teknis yang bisa menghambat para pemain. Hal-hal seperti mengatur jadwal keberangkatan pemain serta teknis charter pesawat juga dibahas dalam rapat tersebut. Masih kabar jelang laga tandang Indonesia versus Australia. Dilaporkan oleh CNN bahwa tiket laga tersebut untuk tahap pertama telah sold out. Hal tersebut disampaikan langsung oleh akun Instagram The Socceroos. Namun pihak tuan rumah akan menyiapkan alokasi tiket tambahan mulai awal Maret mendatang. Bagi yang ingin mendapatkannya, tiket tersebut dijual dengan sistem siapa cepat dia dapat, sebab persediaannya terbatas. Antusias penonton yang ingin menyaksikan laga Australia versus Indonesia juga ditunjukkan oleh para fans timnas Garuda di Australia. Rencananya fans yang menamakan dirinya Garuda Australia itu akan membuat sebuah koreo khusus di tribun Sydney Stadium. Menurut ketua fans Garuda Australia, Osvaldo Giovanni, koreo tersebut kisi-kisinya akan bertema merah putih. Pihaknya bahkan mengaku sudah berkoordinasi untuk meminta izin kepada Federasi Sepak Bola Australia untuk membuat koreo spesial itu.